Lagi rame tren curhat sama AI. Yes, bener. Lu nggak salah denger. Curhatnya sama AI, sama kecerdasan buatan. Entah sama ChatGPT, sama DeepSeek, sama Meta AI, Grok, atau apapun itulah. Bahkan ada yang sampai pacaran dengan AI-nya. AI-nya dikasih nama, dipanggil sayang, ya seperti orang pacaran lah. Nah, menjadi pertanyaan, apakah ini bentuk adaptasi yang sehat atau manusia lagi lari dari realita pelan-pelan? Apakah tren curhat sama AI ini merupakan self-healing atau self-delusion? Mari kita kupas bareng-bareng di episode Thinking Room kali ini. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you dan jangan lupa daftar. Pertanyaannya sekarang begini, kenapa orang jadi makin sering curhatnya ke AI? Jawaban simpelnya kurang lebih begini, karena AI nggak ngejudge, karena AI nggak kasih saran sok tahu, karena AI nggak sibuk sendiri, karena AI selalu available 24 jam 7 hari. Dan AI, menurut orang-orang yang sering curhat sama AI ini, katanya nggak nyebelin kayak manusia. Ya, AI mungkin menjadi tempat curhat yang ideal kalau alasan-alasannya seperti tadi ya, secara teori nih. Cuma, belum kelar, ada cumanya. Ketika elu makin sering curhat ke AI daripada ke manusia beneran, akan muncul efek samping yang nggak kelihatan, tapi dalam. Kayak ada salah satu tweetan yang nulis begini, curhat di ChatGPT, bikin nangis. Suka banget sama jawabannya, yang ngertiin kita dan nggak mojokin kita melulu. Nah, tanda-tanda kalau lu udah mulai ketergantungan curhat ke AI adalah seperti ini. Tapi disclaimer dulu, anggap aja ini warning sign ya. Pertama, lu lebih jujur ke AI daripada ke keluarga atau ke teman sendiri. Kedua, semua masalah lu langsung tanya ke AI. Bahkan ya yang receh kayak gini misalnya. Lu lagi PDKT, orang yang lu PDKT ngechat lu nih. Temen kan kalau lagi PDKT biasa tuh ya suka tarik ulur lah. Lu bingung, lu nanya ini ke AI. Haruskah gue balas chat dia sekarang? Lalu yang ketiga, ngerasa lebih dipahami AI daripada pasangan atau keluarga atau teman. Bahkan lu menganggapnya udah seperti pacar, seperti suami atau seperti istri. Lalu yang keempat, lu jadi malas ngomong sama orang karena merasa ribet dan capek. Sekilas, nggak masalah. Tapi kalau ini terus jadi rutinitas lu, selamat datang di zona nyaman yang semu. Terlihat tenang, tapi sebenarnya lu tuh kesepian. Tadi udah gua bahas penyebabnya, gua udah bahas tanda-tandanya, lalu bahayanya apa nih? Bahaya tersembunyi kalau lu keseringan atau kebablasan curhat dengan AI. Bahaya yang pertama adalah turunnya kecerdasan emosional lu, atau yang biasa kita sebut dengan EQ. Masalahnya gini, AI itu kan lu yang kasih perintah. AI yang sekarang nih seperti ChatGPT itu kan adalah AI generatif. Pada prinsipnya, lu yang kasih perintah, lu yang kasih prompt, mereka akan menjawab. Mereka akan melakukan tugasnya. Nah, ketika lu curhat, ketika lu mengetik prompt, lu akan punya kecenderungan untuk berusaha mengarahkan jawaban-jawaban AI tersebut sesuai dengan yang lu mau, yang lu pengen. Kalau di sini konteksnya adalah curhat, lu pengen divalidasi, lu pengen dielus-elus hatinya, pengen mendapatkan pembenaran. Dan AI, karena pada prinsipnya dia itu netral, ini membuat lu jadi nggak bisa terlatih menghadapi konflik
yang ada di dunia nyata. Ya karena itu tadi, AI nggak akan menegur lu, AI nggak akan marahin lu kalau lu sebenarnya yang salah. Jawaban-jawaban AI itu akan sekali lagi memvalidasi apa yang lu pikirkan dan apa yang lu lakukan. Ya karena lu yang kasih prompt, lu yang kasih perintah ke dia. Lu pengennya dibaik-baikin ya dia akan baik-baikin lu. Walaupun mungkin sebenarnya lu yang salah. Let's say misalnya lu diputusin sama pacar lu. Kenapa lu diputusin sama pacar lu? Karena lu udah umur berapa masih nganggur, nggak kerja-kerja, males-malesan di rumah. Nah, pacar lu, misalnya pacar lu yang pihak cewek ya, pengen lu kerja, tapi lu males. Dan akhirnya karena pacar lu udah kehilangan kesabaran, akhirnya dia putusin lu. Kesalahan sebenarnya murni ada di pihak cowok. Karena dia malas kerja. Tapi karena lu sedang mencari pembenaran, lu sedang mencari validasi, lu akan memberikan prompt sedemikian rupa supaya AI itu yang membenarkan tindakan lu dan seakan-akan si cewek yang jahat. Nah, kalau ini terus-terusan dilakukan, cenderungannya orang seperti ini akan terus menghindar dari yang namanya konflik, menghindar dari interaksi yang real dengan manusia. Dan akhirnya, bahaya yang kedua, isolasi sosial. Karena lu udah merasa punya teman curhat, padahal yang lu ajak ngobrol adalah skrip, data, dan logika komputer, bukan manusia, bukan manusia. Circle lu makin lama makin sempit, dan komunikasi interpersonal lu dengan manusia jadi makin jarang. Lalu, bahaya yang ketiga, lu merasa karena udah dapet teman curhat, dan dia banyak menghibur lu nih dalam tanda kutip ya, lu merasa apa yang lu lakukan dengan AI adalah self-healing. Tapi sebenarnya, sekali lagi, ini cuma permukaan doang. AI itu bisa menenangkan, maybe, tapi nggak bisa menyembuhkan atau menyelesaikan masalah lu. Ibaratnya lu kayak lagi dikasih painkiller aja nih, bukan terapi. Masa lalu tetap ada, cuma ketunda proses penyelesaiannya. Malah nggak selesai-selesai sebenarnya. Lalu bahaya yang berikutnya, akhirnya lu hidup di bubble lu sendiri. AI sekali lagi akan cenderung menyesuaikan jawaban dengan gaya bicara dan mood lu. Lagi-lagi karena lu yang kasih prompt, lu yang ngetik, lu yang kasih perintah. Akhirnya hidup lu ya kayak di echo chamber aja ya. Lu teriak, gue benar. Mantul, ting, 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 ting. Dan AI menjawab, ya, lu benar. Dan dunia lu makin jauh dari kenyataan dan makin nggak relevan. Lalu bahaya yang berikutnya adalah lu kehilangan social skill. Lu susah ngobrol face to face dengan manusia. Lu nggak tahu bagaimana caranya menyapa. Lu nggak tahu bagaimana caranya ngobrol, berinteraksi. Ya karena lu udah males bersosialisasi jadinya. Lalu bahaya yang berikutnya, lu ngambil keputusan berdasarkan ilusi netralitas. AI itu bisa salah. Sekali lagi ya, AI itu bisa salah. Bahkan kalau lu lihat chat di ChatGPT, di bagian bawah dekat kolom chat itu ditulis sama dia. Tapi karena dia kelihatannya logis dan netral, cuma kan konteks hidup lu kan nggak bisa dipahami semuanya sama dia. Dan akhirnya, lu bisa jadi membuat langkah-langkah yang salah dan makin memperburuk hidup lu. Nah, sebelumnya kita punya sosial media yang juga ada bahaya-bahayanya, dampak buruknya, ditambah sekarang ada AI. Ada yang kemarin bertanya sama gue, lebih bahaya mana sih sekarang jadinya? Sosial media atau AI? Dampak buruknya mana nih yang lebih berbahaya? Jawaban gue, yes and no. Kalau lu nanya apakah AI lebih berbahaya dibandingkan sosial media. Coba kita bandingin ya. Mulai dari aspek dopamin dan candu. For your information, dopamin itu adalah hormon yang keluar ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, feel excited. Makanya sering juga hormon dopamin ini disebut sebagai hormon kebahagiaan. Ya, karena lu merasa excited, lu merasa, wah seru banget ya melakukan ini ya. Aspek dopamin ini, kalau kita lihat di sosial media, itu tinggi banget. Karena efeknya akan lalu langsung dapatkan secepat itu. Saat itu juga. Lu ngepost, mendapatkan likes, mendapatkan komen, cepet banget dapetnya dalam hitungan detik. Dan itu menimbulkan
feel excited yang sangat-sangat tinggi dan cepat. Sedangkan kalau lu curhat ke AI, kelihatannya tenang. Kelihatannya cuma seperti lagi chatting aja. Tapi ini juga bikin ketagihan. Walaupun secara dopamin atau candu nggak sekenceng, nggak setinggi sosial media. Aspek yang berikutnya, aspek tentang banding-bandingin hidup. Sosial media, wah itu overload. Banyak banget. Banyak orang pamer, banyak orang flexing, sehingga akhirnya orang-orang yang ngelihat jadi membandingkan hidupnya. Kenapa hidup gue begini, hidup dia enak banget ya. Kok dia cepet banget kaya ya, kok dia punya mobil mewah banyak. Ya, walaupun sebenarnya banyak dari konten-konten tersebut itu sudah di set up, belum tentu real, tapi banyak orang yang percaya. Kalau lu curhat ke AI, ini nggak bikin lu banding-bandingin hidup, tapi bikin lu denial sama realita. Ya, karena itu tadi, lu terus divalidasi, lu terus dikasih pembenaran. Lalu aspek yang berikutnya, aspek kesepian. Banyak koneksi palsu kalau di sosial media. Kelihatannya followersnya banyak, tapi ya, sometimes it's just a number. Followers tinggal followers. Apakah mereka kenal? Apakah mereka ngobrol? Apakah mereka dekat? Mereka berinteraksi secara langsung? Enggak juga. Kadang-kadang ya cuma kenal, cuma menyapa via sosial media aja. Curhat ke AI, lebih sepi lagi. Karena beneran bukan orang yang diajak ngobrol, tapi mesin. Sebenarnya itu ya, nggak berasa awalnya. Gue beberapa kali menggunakan kata nggak berasa di awal, karena memang curhat ke AI itu lebih slow burn. Dampaknya tuh nggak langsung, nggak cepat seperti sosial media. Aspek berikutnya, aspek validasi. Tadi gue juga udah sempat sebut, kalau sosial media itu validasinya eksternal, berupa likes, berupa komen. Pokoknya ini tinggi banget dopaminnya. Tapi kita dapetin ini validasi dari luar, dari orang-orang yang ngelihat konten lu. Nah, kalau validasi di curhat ke AI, itu internal tapi semu. AI ngasih lu jawaban, iya lu hebat, iya lu yang benar, dia yang salah, lu disakiti sama dia. Iya, lu tuh lagi capek, tapi dianya aja yang nggak mau ngerti. AI akan kasih jawaban-jawaban seperti itu. Karena sekali lagi, karena lu yang kasih prompt-nya, lu yang pengen minta dihibur ya, dia akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang lu perintah. Lalu aspek yang berikutnya, aspek isolasi sosial. Di sosial media ada, tapi masih ada interaksi dengan manusia. Curhat ke AI, ini jauh lebih ekstrim. Jadi bisa gue simpulkan dengan membandingkan sosial media dan curhat ke AI dengan aspek-aspek tadi. Sosial media itu kayak lu lagi makan junk food, bikin kenyang ya, tapi nggak sehat. Sedangkan curhat ke AI itu, lu kayak lagi minum obat penenang, nggak bikin kenyang, tapi bikin lu tidur terus, nggak bangun-bangun. Atau lebih tepatnya, lu memilih nggak mau bangun. Terus, jadinya harus gimana nih? Buat gua, curhat ke AI, ngobrol sama AI boleh, tapi perlakukanlah AI itu sebagai tools. Bukan teman, apalagi sampai pasangan, atau suami, atau istri. No, bukan. Jadikanlah dia alat untuk lu brainstorm buat pekerjaan, membantu mencari informasi, atau apapun lah fungsi-fungsi dia yang memang fungsi secara tools dia. Jangan dijadiin pelarian utama masalah-masalah hidup lu. Ini ibarat gini, AI itu kayak treadmill. Lu tahu alat treadmill kan, yang di tempat-tempat gym, yang orang tuh bisa lari di tempat, jogging di tempat, tanpa perlu keluar, jadi dia jalan di alat. Tapi kan dia di situ aja kan, nggak bergerak kemana-mana sebenarnya. Sama, AI itu kayak gitu. AI itu kayak treadmill. Dia bisa bantu lu terlihat lagi jalan, tapi nggak bisa bawa lu keluar dari rumah, nggak bisa bawa lu keluar dari tempat lu sekarang. Nggak bisa ngelihat dunia. Tips sehatnya, tadi pertama gue udah sempat sebutkan, perlakukanlah AI sebagai tools, jangan mencari validasi di AI. Lalu yang berikutnya, tetap luangkan waktu ngobrol sama manusia. Bapak lu, mak lu, kek, pasangan lu, anak-anak lu, teman-teman lu, saudara-saudara lu, atau siapapun lah, tetangga. Kek. Tetap ngobrol sama manusia. Karena biar gimana pun, feel-nya akan beda. Contoh deh ya, kayak kemarin kan kita sempat mengalami pandemi COVID dan kita di rumah aja. Itu pun ya, walaupun kita bisa zooman, kita bisa video callan, masih ngobrol sama orang, tapi tetap aja kan, feel-nya
beda. Karena lu nggak ketemu orangnya secara fisik. Lu nggak mendapatkan esensi manusianya. Itu aja kita udah banyak yang stres loh. Nah, apalagi ini mesin. Nggak ada emosinya, nggak ada esensi manusianya sama sekali. Nah, lalu yang berikutnya, latih skill sosial lu. Mulailah dari nanya kabar. Say hi ke teman-teman lu tanpa perlu ada embel-embel lagi butuh apa. Enggak, just say hi aja. Membuka pembicaraan yang ya mungkin kadang ngalor ngidul aja. Dan jangan lupa, emosi manusia itu nggak bisa digantikan sama algoritma mesin. Nah, sebagai penutup, dengan kenyataan sekarang ini, dengan keadaan yang sekarang ini, apakah ini menjadi era di mana manusia lebih dekat ke AI daripada ke manusia yang lain? Tapi bukan berarti kita harus terima itu mentah-mentah. Kita sekarang hidup di era AI, bukan buat jadi zombie yang dikasih afirmasi dan validasi setiap hari sama mesin. Tapi supaya buat kita pakai nih teknologi ini untuk hidup lebih sadar lagi dengan informasi-informasi yang bisa lu cari, yang bisa lu kulik, dibantu oleh AI atau brainstorming tentang pekerjaan lu. Intinya adalah bukan bikin lu malah jadi kabur dari hidup yang nyata. Jadi, kalau lu mau pakai AI, boleh banget. ChatGPT, DeepSeek, atau apapun itu, boleh banget. Gue pun juga pakai kok. Tapi setelah itu, coba juga chat atau teleponan sama temen atau sama keluarga lu. Ajak nongkrong ke. Karena kedekatan yang bikin waras, itu bukan cuma dari lu nggak sendiri versi AI. Tapi juga dari suara manusia yang bilang ke lu begini, gue dengerin lu kok. Lu mau cerita apa? Yuk, ngobrol. Oke, itu aja dari gue. Seperti biasa kalau lu ada pertanyaan, atau lu pengen komen, atau lu pengen cerita, atau apapun itu bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.